Baik, untuk materi pertama, saya akan membahas mengenai pengertian pergaulan internasional. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan sedikit pengertian baik itu pergaulan maupun internasional. Pergaulan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, interaksi, maupun kesinambungan. Yang dimana ketika kita memiliki hubungan, pasti ada yang namanya sebuah ikatan komunikasi antara pihak satu dengan pihak lainnya. Itu yang dimaksud dengan pergaulan. Lalu selanjutnya ada internasional. Internasional juga diartikan sebagai antar bangsa, antar negara. Atau secara umum juga dapat diartikan sebagai masyarakat luas, masyarakat yang ada di seluruh dunia. Itu yang dimaksud dengan internasional. Lalu pergaulan internasional itu sendiri apa sih? Pergaulan internasional adalah interaksi lintas batas negara yang dilakukan baik oleh pemerintah, organisasi, maupun individu dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, pertahanan, sosial, maupun budaya. Ini mencakup sebagai sebuah kerjasama, negosiasi, serta ketergantungan antar negara dalam menjaga perdamaian dunia, serta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan suatu negara. Pentingnya pergaulan internasional. Pergaulan internasional sangat penting bagi sebuah negara karena tidak ada bangsa yang bisa benar-benar mandiri tanpa bantuan pihak luar. Faktor internal. Faktor internal, kebutuhan ekonomi dan stabilitas politik. Kebutuhan ekonomi mengatasi kekurangan sumber daya, teknologi atau modal yang tidak tersedia di dalam negeri melalui perdagangan dan investasi. Dan stabilitas politik mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain agar posisi pemerintah sah di mata dunia. Faktor eksternal. Perdamaian dunia dan akses kemajuan. Perdamaian dunia menciptakan ketertiban dunia dan mencegah konflik bersenjata melalui keanggotaan di organisasi internasional seperti PBB atau ASEAN. Dan akses kemajuan mempercepat transfer teknologi dan ilmu pengetahuan dari negara-negara yang lebih maju untuk kemakmuran rakyat. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai politik luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia. Ini artinya ialah politik-politik yang dilakukan oleh Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Politik ini terbagi menjadi dua, yang pertama ialah bebas, yang kedua ialah aktif. Bebas artinya Indonesia bebas bersahabat dengan negara manapun tanpa mengikatkan diri kepada blok barat maupun blok timur. Maka dari itu Indonesia bebas bersahabat dengan negara manapun. Selanjutnya ada aktif. Aktif ini maksudnya ialah Indonesia aktif bekerja sama dengan negara lain dalam membentuk perdamaian dunia. Jadi Indonesia ini bukan negara yang jago kandang saja, tapi Indonesia juga ikut berperan dalam membentuk perdamaian dunia, terutama melalui jalur diplomasi dan kemanusiaan. Pola pergaulan internasional. Yang pertama, bilateral. Bilateral adalah bentuk kerjasama internasional antara dua negara untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, Indonesia bekerja sama dengan Jepang di bidang ekonomi. Indonesia bekerja sama dengan Australia di bidang pendidikan. Yang kedua, regional. Regional adalah kerjasama antar negara dalam satu wilayah untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya ASEAN, bekerja sama dengan negara di Asia Tenggara. Yang kedua, Uni Eropa. Uni Eropa bekerja sama dengan negara di Eropa. Yang ketiga, multilateral. Multilateral adalah bentuk kerjasama antara banyak negara untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua, World Trade Organization atau WTO. Bidang pergaulan internasional. Yang pertama ada bidang politik, hubungan antar negara dalam hal kekuasaan dan kebijakan. Contohnya hubungan diplomatik, perjanjian internasional, dan peran dalam organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuannya menjaga hubungan baik dan stabilitas dunia. Yang kedua, bidang ekonomi, kerjasama dalam kegiatan ekonomi antar negara. Contohnya
ekspor dan impor, investasi asing, dan perdagangan internasional. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, bidang pendidikan, kerjasama dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan. Contohnya, pertukaran pelajar dan beasiswa luar negeri. Yang keempat, bidang pertahanan, kerjasama dalam menjaga keamanan negara dan dunia. Contohnya, mengadakan pelatihan militer, penanganan terorisme, dan misi perdamaian dunia. Yang kelima, bidang sosial dan budaya, kerjasama dalam mengenal budaya antar negara, saling mengenal budaya antar negara. Contohnya, festival budaya, pertukaran seni, dan promosi budaya nasional. Prinsip pergaulan internasional. Yang pertama, saling menghormati, menghargai kedaulatan negara lain. Yang kedua, tidak campur tangan, tidak ikut mengatur urusan dalam negeri negara lain. Yang ketiga, persamaan derajat. Semua negara setara, tidak ada yang lebih tinggi. Yang keempat, hidup berdampingan secara damai, menghindari konflik dan perang. Selanjutnya, sarana pergaulan internasional. Sarana pergaulan internasional memiliki 4 poin. Poin pertama, diplomasi, kegiatan dalam melaksanakan politik luar suatu negara. Poin kedua, negosiasi, usaha mengatasi masalah dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Poin ketiga, lobby, kegiatan untuk mempengaruhi negara tertentu agar kepentingan negaranya dapat tersampaikan. Poin terakhir, propaganda, kegiatan untuk mempengaruhi pola pikir dan pendapat masyarakat atau negara lain. Baik, kesimpulan dari presentasi ini ialah pergaulan internasional merupakan hubungan antar negara yang sangat penting. Tidak ada satupun negara yang mampu berdiri tanpa adanya bantuan serta kerjasama dengan negara lain. Pergaulan internasional merupakan kunci bagi suatu negara untuk berkembang, bekerja sama, serta menjaga perdamaian dunia.